Kitab Riyadhus Shalihin, Bab 3. Sabar. Ada kalimat yang selalu menjadi penghibur bagi hati yang sedang terluka. Bersabarlah, karena Allah bersamamu. Setiap manusia pasti diuji dengan kehilangan, kesedihan, sakit, atau penantian panjang. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang Allah ajarkan, bahwa sabar bukan hanya menahan, tapi memahami. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 155. Subhanallah. Subhanallah, Allah tidak berfirman, celakalah orang yang diuji, tetapi justru berbahagialah orang yang sabar. Imam An-Nawawi meletakkan bab sabar setelah bab taubat, karena setelah seseorang bertaubat dan ingin kembali kepada Allah, maka ujian pasti datang, bukan untuk menyiksa, tapi untuk membersihkan dan menguatkan. Allah ingin melihat, apakah engkau masih setia kepadanya ketika dunia menjauh darimu? Sabar itu bukan diam tanpa rasa. Sabar itu ketika hati tetap yakin meski belum melihat hasil. Sabar itu ketika air mata jatuh, tapi bibir tetap berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Sesungguhnya, seluruh urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kadang kita bertanya, kenapa aku harus diuji? Padahal aku sudah berdoa, sudah beribadah. Tapi ketahuilah, justru karena Allah mencintaimu, maka Dia mengujimu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang paling dekat derajatnya dengan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, ujian adalah tanda perhatian Allah. Allah tidak ingin engkau lemah, tapi ingin engkau naik derajat. Sabar bukan berarti tidak boleh menangis, bukan berarti tidak boleh sedih. Sabar itu tetap yakin, meski dalam tangisan, karena tangisan seorang mukmin bukan tanda kelemahan, tapi tanda kejujuran hatinya di hadapan Allah. Sabar itu seperti akar pohon yang menahan badai. Mungkin tidak terlihat indah dari luar, tapi karena akar itulah pohon bisa tetap tegak berdiri. Saudaraku yang sedang diuji, ingatlah, tidak ada satupun kesulitan yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh karena sabar akan menjadi cahaya di hari kiamat. Setiap luka yang kamu tahan akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 153. Bayangkan, Allah bersama orang sabar. Apalagi yang lebih indah daripada itu? Jadi, jangan menyerah ketika jalan terasa berat. Jangan berhenti berdoa, meski belum ada tanda-tanda jawaban. Allah tahu waktu terbaik untuk mengangkatmu. Sampai saat itu tiba, bersabarlah, dan percayalah bahwa semua yang Allah tulis pasti indah pada waktunya. Ya Allah, ajarkan kami arti sabar yang sebenarnya. Sabar ketika menunggu, sabar ketika kehilangan, sabar ketika Engkau uji, dan sabar ketika Engkau belum kabulkan doa kami. Jadikan kesabaran kami sebagai jalan menuju ridha-Mu, dan gantikan setiap luka kami dengan kebahagiaan yang Engkau pilih. Inilah taman ketiga dari Riyadhus Shalihin, taman kesabaran, tempat di mana hati belajar tenang di tengah badai, karena tahu di balik setiap ujian ada cinta Allah yang sedang bekerja.